Oke, selamat datang lagi di video YouTube saya. Eee, Video ini atau hari ini kita akan membuat sebuah simpel aplikasi tentang aplikasi kontak. Nanti rencananya di aplikasi yang akan kita buat ini ada modul untuk login dan registernya. Jadi alurnya kurang lebih setelah user membuka aplikasinya, user diharuskan untuk login untuk melihat atau menambahkan atau mengatur kontaknya, seperti itu. Dan kalau misalkan user belum punya akun, usernya bisa mendaftar. Oke, kita akan membuat aplikasinya seperti kemarin menggunakan Laravel 11, Livewire 3, kemudian Tailwind CSS dan Daisy UI. Oke, langsung aja kita jalankan terminal dulu untuk membuat sebuah folder project. Di sini saya akan masuk atau membuat sebuah folder project. Saya buat namanya YouTube. Kemudian saya akan buat sebuah folder dengan nama kontak, atau langsung buat projectnya di sini aja. Kita gunakan Composer, create project, Laravel, kemudian nama projectnya kontak. Oke, di sini saya menggunakan PHP 82. Semenjak video ini dibuat, versi PHP terbaru adalah PHP 83. Oke, instalasinya sudah selesai. Kemudian kita buka dengan Visual Studio Code atau text editor andalan teman-teman semua. Boleh Sublime Text, boleh yang lain. Oke. Instalasi Laravelnya udah berhasil. Sekarang kita lakukan konfigurasi. Konfigurasinya ada di file.env. Sini yang akan kita setting, yang pertama nama aplikasinya, kontak, kemudian time zone-nya, kemudian API URL-nya. Saya menggunakan localhost saja. Localhost 127.0.0.1 port 8000. Kemudian up lokalnya buat jadi ID atau Indonesia. Kemudian packernya juga dikasih Indonesia. Biar contoh-contoh atau data dummy-nya nanti nama-nama atau lokasi yang ada di Indonesia aja. Kemudian ini database-nya saya pakai MySQL aja. Kemudian kita uncomment database-nya, kita beri nama kontak. Kemudian database username-nya disesuaikan dengan username dan password MySQL teman-teman masing-masing. Kemudian file system disk-nya saya ubah jadi public. Oke, sekarang kita coba jalankan dulu. Oke,
Laravel 11-nya udah jalan, cuman di sini ada pesan error kalau database kontaknya belum ada. Oke, selanjutnya kita akan membuat database kontaknya. Tinggal kita lakukan perintah migrasi. Apakah database kontaknya akan dibuat? Kita pilih yes. Sudah, sekarang kita balik, kita refresh lagi, harusnya sudah tidak ada error. Oke, selanjutnya yang akan kita install yaitu Livewire. Composer require Livewire. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba menggunakan icon. Sini saya menggunakan blade.uikit.com. Di sini banyak kumpulan icon yang bisa kita pakai. Saya biasa pakai Tumblr. Untuk website resminya Tumblr sendiri ada di tumblr.io. Di sini, yang di sini agar kita bisa langsung mengakses icon-icon yang ada di website resminya. Meskipun nggak semua icon yang ada di sini ada tersedia di Blade UI Kit. Itu mungkin karena belum update aja. Oke, untuk instalasinya di sini kita pilih yang Tumblr. Mana Tumblr? Tumblr icon. Sini kita copy composer require yang Chandler Blade Tumblr icon. Oke, langsung aja kita paste, kemudian kita require ke composer. Oke, sudah selesai. Sekarang kita buat Livewire layoutnya. Di sini belum ada layoutnya. Si welcome, halaman welcome yang merah di depan tadi. Sini kita akan jalankan PHP Artisan Livewire layout. Nah, ini dibuatkan di dalam folder komponen layouts, kemudian update PHP seperti ini. Ini yang welcome akan saya hapus, saya delete dulu. Sini harusnya error. Oke, welcome not found. Kita masuk ke route swipe, kemudian kita edit di sini. Sebelum itu kita buat sebuah komponen Livewire dulu. Kita beri nama home, make Livewire home. Nah, jadi jika route-nya atau path-nya garis miring atau kosong, kita tampilkan yang home. Kita beri nama name, kemudian home. Sekarang kita coba lihat
Ini kita refresh, sudah kosong. Jika kita buka home.blade.php, oh ya, di sini ada dua. Yang pertama ada kelasnya, kemudian ada view-nya. Yang huruf depannya besar ini kelasnya. Lokasinya ada di app Livewire. Oke. Sini sudah ada. Selanjutnya kita install Tailwind CSS, kemudian ada Daisy UI. Kita masuk ke framework guide, kemudian Laravel, kemudian kita jalankan ini langsung kita gabung aja sama Daisy UI nya, npm add Tailwind CSS, post CSS, auto prefixer, dan Daisy UI. Oke, sudah ditambahkan ke package.json. Selanjutnya kita akan tambahkan Tailwind config-nya. Klik di sini, kemudian pnpm Tailwind CSS init p. Oke, sudah dibuat. Selanjutnya ini kita copy, kemudian masuk ke Tailwind CSS config, kemudian ini di copy ke app.css, kita simpan, kemudian ini kita tambahkan ke applet di sini. Udah selesai, tinggal kita jalankan server Tailwind-nya. Jadi tinggal npm dev. Oke, di sini ada dua server yang berjalan. Ada server yang untuk JS, ada juga yang untuk Laravel-nya. Oke, kita balik, kita refresh. Nah, di sini font-nya udah berubah, berarti udah menggunakan Tailwind CSS. Tapi di sini kita belum menggunakan Daisy UI-nya. Tinggal kita tambahkan ini dia. Tinggal kita tambahkan plugin require Daisy UI ke Tailwind CSS config. Kita paste aja. Nah, ini sudah menggunakan tema dari Daisy UI. Oke. Sekarang kita coba untuk membuat halaman register terlebih dahulu. Di sini saya buka terminal baru. Jadi di sini untuk jalankan PHP serve, kemudian di sini feed-nya, kemudian ini untuk kontrol apa-apa aja yang mau saya buat. Register. Sini saya buat Livewire out register. Kemudian ada out login. Jadi dua di sini. Ada login sama register. Pertama kita buat dulu sebuah layout master ya. Jadi ada out sama guest. Jadi dia akan menggunakan out jika sudah berhasil login atau udah ada register atau udah ada sesi yang untuk menggunakan aplikasi gitu, masuk ke aplikasi. Kalau yang guest ini kalau si user belum login. Jadi harusnya login sama registrasi masuknya di guest. Oke. Tambahkan di sini slot.
kita beri tanda dulu. Ini ketika sudah login. Oke, selanjutnya di web.php kita buat juga sebuah route dengan middleware out. Kemudian kita group. Ada function, kemudian sini kita copy aja yang di atas. Ini kita beri namanya home /home gitu ya. Kemudian di sini kita akan buat redirect ke login gitu. Jika user yang mau langsung redirect ke home itu nggak bisa, harus melewati middleware ini. Dan ini kita akan redirect. Ada function, kemudian return redirect ke /login, atau ini aja biar rapi, route dengan nama login. Ini gue kemudian di sini login. Livewire tadi login lokasinya ada di out garis miring login kelas, kemudian namanya login. Oke, sekarang udah nggak ada tadi kan yang home. Nah, ada tulisannya di sini. Kalau kita garis miring langsung lari ke, maksudnya langsung diarahkan ke /login. Sekarang kita buat halaman loginnya. Login. Kemudian di sini saya membuat sebuah card. Ini bawaan Daisy UI. Kemudian card body. Di sini card actions. Sini ada button untuk loginnya. Gunakan kelas button primary. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan icon karena kita sudah install iconnya tadi. Gunakan xtabler login dengan size-nya 5. Seperti ini. Kemudian kita cari input. Text input. Kita pilih yang seperti ini aja, username dan password. Kita copy. Kita buat space Y2. Seperti ini, user dan password. Ini akan kita ganti dengan icon dari tabler. Xtabler user size 5. Kemudian yang password juga kita ganti iconnya jadi key. Oke, coba kita normalkan ukurannya jadi panjang seperti ini. Harusnya kita batasi ukuran cardnya max width MD ya, seperti ini, atau kurang kecil SM. Ya, sekarang kita taruh ke tengah di app.blade. Ini
sini kita akan buat sebuah flex. Item center, justify center. Kemudian main screen. Jadi 100% layarnya. Nah, sekarang lokasinya udah ada di tengah. Sekarang kita hias sedikit lagi, kita gunakan background color, background base 200. Ini kelas bawaan dari DCUI juga. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang kita buat link untuk ke register, kita buat di bawah sini. Berarti di dalam update.php di bawah sini belum punya akun, daftar sekarang. Nah, dia ke samping, tinggal kita ubah direction dari flexnya ke kolom. Jadi flex call, jadi dia ke bawah. Kemudian kita beri jarak mungkin 8. Seperti ini, belum punya akun, daftar sekarang. Kita tambahkan kelas juga. Text small, kemudian link. Ini. Kemudian di sini kita buat sebuah route, kita arahkan ke register. Tadi di web belum kita buat ya. Oke, ini tinggal kita duplikat. Kemudian login kita ubah jadi register. Oke, register. Oh, ini belum kita save. Ini route name-nya kita ubah jadi register. Ya. Tapi kekurangannya ini masih reload, jadi kita bisa nambahin wire navigate. Wire navigate fungsinya agar terlihat seperti SPA atau single page application. Jadi kalau kita balik ke slash, masuk ke login, kemudian kita klik daftar sekarang, teman-teman perhatikan di sini. Nah, tidak ada refresh, tapi langsung menuju ke register. Oke, kita lanjutkan. Kita tambahkan nama aplikasinya di atas ya. Font bold atau semi bold aja. Kemudian ini teks LG large. Kemudian config app.name. Kurang besar ya, kita tambahkan jadi XL. Bold, kemudian 3XL. Kita ubah deh namanya jadi kontakku.
kontakku. Oke. Sekarang kita buat halaman registernya. Kita copy aja dari halaman login. Register, tinggal kita paste, kemudian daftar sekarang. Login, register. Sekarang ini, kalau kita klik yang ini tetap masuk ke register. Saya ingin kalau di halaman login dia pergi ke register, tapi kalau register dia ke halaman login. Oke, berarti kita ada sedikit perubahan di update blade di sini. Di link yang ini kita akan ubah seperti ini. Jika route-nya adalah login, dia akan masuk tampil belum punya akun, daftar sekarang, dan diarahkan ke register. Kemudian jika selain itu dia akan balik ke login. Udah punya akun, masuk sekarang. Ini kita klik sini, selamat datang berarti login. Kemudian kalau kita klik lagi daftar sekarang berarti register. Selanjutnya field yang diregister kita tambahin lagi. Soalnya ada nama, email, sama password. Table add untuk email, kemudian ini user. Full name, kemudian email address, value-nya kita hapus dulu untuk yang password. Placeholder-nya kita tambahkan password. Jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita melakukan proses atau coding di kelas registernya. Oke, sekarang kita close tab yang lain, kita buka register. Di sini atribut yang pertama ada name untuk yang ini, kemudian ada email dan ada password. Name, email, dan password. Kemudian kita buat sebuah function untuk melakukan registrasinya, untuk melakukan proses registrasinya. Sekarang kita validasi dulu. Yang harus diisi itu adalah yang pertama, yang ini. Yang pertama ada name, itu harus diisi. Email juga harus diisi. Dia bersifat unik di table users. Kemudian ada password. Sekarang kita daftarkan dulu user barunya di tabel user. Langsung aja kita gunakan validate. Nah, ini ambil dari sini. Kemudian kita time out.
Oke, ini harusnya sudah bisa masuk, tapi kita perlu untuk redirect. Sama seperti tadi, kita lakukan redirect, tapi ini ke halaman home, ke route dengan nama home, dan di argumen keduanya atau argumen keduanya kita tambahkan navigate sama dengan true. Navigate true ini sama dengan where navigate. Jadi sewaktu selesai login, dia akan masuk ke home tanpa ada reload di halamannya. Oke, sekarang kita coba daftar sekarang. Kita coba pakai fake user. Sorry, ini harus saya ganti dulu. Tipenya adalah email. Refresh. Kita isi. Kita login. Oh, belum kita buat formnya, sorry. Register. Ini menjadi form. Kemudian wire submit. Kita ke function yang kita buat tadi, register. Ini form. Kemudian ini kita ubah jadi register. Sekarang kita coba lagi. Register. Kita lupa menambahkan ini where model. Where modelnya ada name. Kemudian where model email dan where model password. Ya, ini kita sudah berhasil register dan user kita sudah sesi kita udah dimasukkan. Jadi kalau kita balik ke login ini nggak bisa, kita balik ke register juga nggak bisa. Nggak bisa karena di web tadi, di route kita gunakan middleware GUES sama out. Jadi kalau sudah di out, dia nggak bisa buka GUES lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini kan halaman home ya. Di Daisy UI itu ada namanya drawer. Kita lihat di sini. Seperti ini. Jadi ada side menu yang tampil dari kiri. Kita akan gunakan ini. Pertama kita copy dulu. Kemudian kita ke update. Kemudian yang di out. Seperti ini. Drawer. Oke. Lanjutnya ini saya hilangkan aja drawernya. Kemudian class-nya drawer. Kalau besar, kalau layarnya lebar, large, kita drawer open. Seperti ini. Jadi slotnya nanti ada di dalam sini. Slot. Ini dari file home tadi ya. Kemudian di sidebar pertama saya akan beri nama kontak. Kemudian yang sidebar kedua saya jadi logoutnya. Oke.
logout, kemudian kontakku. Kita tambahkan icon. Oke. Kemudian di kontakku juga saya tambahkan icon. Ini. Sekarang kita proses logoutnya dulu. Nah, di sini sepertinya saya buat sebuah komponen baru aja khusus untuk sidebarnya. Sidebar. Kemudian dari UL ini kita pindahkan ke sidebar. Partial sidebar. Ini livewire komponen, kemudian partial sidebar. Nah, hasilnya sama aja. Saya pindahkan karena agar actionnya lebih mudah, kita bisa menggunakan functionnya lebih mudah daripada di up.blip. Kita masuk sini. Sekarang kita buat sebuah function. Kita beri nama functionnya logout, kemudian out, logout. Kita import outnya, kemudian kita redirect ke login, kemudian navigate through. Selanjutnya kita tambahkan di sidebar tadi. Jika yang ini diklik, ini saya ubah jadi button aja. Ketika diklik dia akan menjalankan logout. Sekarang kita coba login, double O. Oke, sekarang sudah balik ke login. Kalau kita registrasi lagi bisa. Sekarang logout. Oke. Sekarang kita kerjakan dulu halaman loginnya sebelum lanjut ke pembuatan kontaknya. Sekarang out login, di sini menggunakan dua atribut. Yang pertama ada email, kemudian ada password. Kemudian proses loginnya kita buat sebuah function login. Validate sama dengan disvalidate email required, kemudian bentuknya email, kemudian ada
password required juga. Sekarang kita gunakan out untuk memeriksa user atau email yang sudah terdaftar. Kemudian jika berhasil, kita redirect ke home. Out, kemudian home, kemudian navigate through. Oke. Oh ya, sebenarnya kalau kita lihat di sini di redirect, situ ada URL sama navigate-nya otomatis false. Jadi kita sebenarnya kalau mau pakai navigate ini bisa dihilangkan juga nggak apa-apa. Jadi argumen keduanya true atau false gitu. Oke. Sekarang coba kita daftar pakai email. Iqbal Farhan Syuhada. Iqbal Farhan @gmail.com. Kemudian sudah terdaftar. Kalau kita logout, sekarang kita pakai login. Oh, kita belum tambahkan where model di login. Sini form, kemudian where submit. Submit, isinya login, kemudian inputnya kita beri model email, kemudian ada wire model password. Value-nya kita hapus juga. Ini kita tambahkan placeholder password. Oke. Surname kita ubah jadi email. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan buat model kontaknya. Pertama-tama kita jalankan dulu PHP Artisan make model kontak, kemudian min m sebagai migration, kemudian f factory, dan s untuk feedernya. Kita enter. Sekarang kita buka dulu yang migrationnya. Di sini table string dulu, kita isi nama kontaknya, phone number, email, kemudian address, ini, kemudian kita tambahkan satu lagi, foreign ID. Ini untuk sebagai kepemilikan usernya ya, user ID,
constraint on delete cascade. Ini fungsinya supaya ketika usernya dihapus, maka kontak-kontak milik user itu juga ikut dihapus dari database, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan nullable agar bisa kosong ya. Jadi misalkan kamu punya nama user, kamu punya kontak, tapi usernya kontaknya cuma punya email tapi gak ada nomor teleponnya, berarti tetap bisa disimpan gitu. Kalau tidak pakai nullable, phone, email sama address ini harus diisi juga dan tidak boleh kosong gitu. Sekarang ini sudah. Sekarang kita copy field-fieldnya, kita masuk ke kontak. Oke, tambahkan variable-nya sudah, name, phone, email, sama address. Sudah. Kemudian di factory kita tambahkan juga kontak factory. Baik. Yang pertama ini random element dari user, kita plug ID-nya. Kemudian name, kita beri nama name juga, phone number, kemudian email, unique, kemudian save email. Save email, kemudian address-nya, address ini. Usernya jangan lupa diimport juga. Kemudian di seeder, kontak seeder kita tambahkan seperti ini. Jadi dari seeder ini kita akan membuat 10 kontak data dummy. Sekarang kita migrate dulu. Kemudian kita seedernya kita jalankan di kontak seeder. DB seed. Oke, sekarang di sini harusnya kontaknya sudah terisi. Sekarang kita tinggal tampilkan aja. Sekarang kita buka di home. Sini kita buat untuk memanggil datanya. Contacts itu dari kontak get. Sekarang kita ke view-nya. Di sini kita akan tampilkan kontak. Nah, agar lebih mudah dilihatnya, sekarang kita buatkan sebuah table. Pertama ada nomor, kemudian nama, phone number, kemudian email
address, kemudian address, kemudian ada action, kemudian the body kita for each kontak, kita iterasi. Yang pertama ada nomor, kita kosongin dulu aja. Kemudian ada kontak name, phone, oh nih, kemudian email dan address. Kemudian kita buat untuk actionnya kontak. Oke. Sekarang kita lakukan sedikit perubahan di tampilannya. Ini saya mau masukkan ke dalam card aja, biar terlihat ada batas di kanan kirinya. Kita gunakan P6, kemudian di home card BG base 200, kemudian ini, kemudian kita card body, jadi seperti ini. Kemudian di home kita tambahkan public nomor, dia mulai dari 1. Sekarang di nomor ini kita plus, jadi 1, 2 dan seterusnya. Sekarang untuk tampilan actionnya, sini agar di tengah, kemudian ini button kelas button, kemudian button SM XS saja, kemudian button square, button sukses. Oke. Sekarang kita ubah size-nya jadi 4, kemudian kita refresh lagi. Kita buat satu button lagi untuk hapus. Ini button error, kemudian trust. Oke. Jadi ada data. Nah, sekarang button untuk tambah kontak. Ini saya tambahkan button primary. Plus size-nya 5.
kemudian ada span, isinya tambah kontak. Oke, kita beri jarak spesies 6. Oke, dan pencarian kali ya, input class input border, ini tipenya search, kemudian where modelnya search. Placeholder pencarian, kemudian gap 1 justify between. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan buat actionnya. Jadi actionnya untuk bagian tambah, edit sama hapus saya buat jadi satu file. Kemudian nanti pencarian ini tetap di halaman home aja. Oke, mulai pertama-tama kita buat live wire form dulu. Live wire form kontak form. Nah, ini akan dibuatkan file di live wire form. Nah, di sini kita akan buat atribut yang ada di kontak. Jadi tadi ada name, ada phone, ada email, ada address. Kemudian
Oke, jadi ini saya jelaskan dulu. Livewire form ini berfungsi untuk menjadi form utamanya, seperti itu, untuk kontrol form utamanya. Jadi form ini bisa digunakan di create sama update. Jadi kita nggak perlu buat action untuk create sendiri sama update sendiri gitu. Lebih baik dijadikan satu aja. Di sini atributnya ada user ID, kita sesuaikan sama yang kita buat di migration tadi. Kemudian ada name, phone, email, sama address. Kemudian yang blok yang ini dari public kontak sama set kontak ini peruntukannya nanti untuk update ya, sama yang ini juga untuk update. Jadi waktu formnya dijalankan, dia akan mendapatkan variabel kontaknya, kemudian di store ke masing-masing atribut. Jadi kalau misalkan kita klik edit, dia sambil membawa ID kontak. Nanti dari ID kontaknya kita tampilkan di masing-masing atributnya. Tapi kalau untuk create, dia kontaknya kosong aja, jadi semua ini kosong. Yang ini ada tanda tanya di depan, fungsinya itu seperti tipe datanya itu kontak atau null gitu. Jadi bisa tipe data kontak atau tipe datanya null gitu. Seperti itu. Sekarang kita buat form untuk create edit. Kita gunakan modal, tapi modal yang legacy, yang turunan. Yang ini menurut saya masih enak digunakan. Sekarang kita buat livewire-nya. HP Artisan, naik livewire, kemudian kontak, kemudian actions. Oke. Action ini kita paste ke sini. Kemudian ID ini kita hapus saja. Kita buka modalnya nggak berdasarkan ID. Kita buka jadi button. Jadi kita buka modalnya berdasarkan ini aja. Check true atau false. Nanti ini kita buat jadi sebuah variabel. Sekarang kita tambahkan ke home. Di sini livewire komponen kontak actions. Nah, sekarang modelnya udah tampil. Ini tampilnya aku buat jadi putih aja biar lebih jelas kelihatannya. Update, kemudian di home kita tambahkan data theme. Data theme-nya like. Oke. Sudah like. Yang akan kita buat di sini, nanti di sini ada input form untuk nama, nomor telepon, email, sama address. Kemudian ada button submitnya untuk simpan atau update gitu ya. Oke, langsung aja. Action, kemudian action. Nah, pertama kita buat variabel dulu, public show sama dengan defaultnya dia false karena di sini controller
actionnya, kontrol modalnya kita menggunakan variable show. Jadi show modalnya nggak tampil dulu di awal. Kemudian kita buatkan sebuah buat kontak. Di show sama dengan true. Buat kontak. Nah, nanti kita akan buatkan dispatch dari button create kontak. Nanti dia akan men-trigger ini, kemudian dia menjalankan function ini. Kalau dari home, di sini button ini kita tambahkan where click. Karena kita tes dulu, ini belum bisa ya. Sekarang kita tambahkan where click dispatch buat kontak. Sekarang kalau kita klik, nah kontaknya modelnya udah muncul. Sekarang kita buat close-nya. Di sini kita buat satu lagi, namanya close model. Oh ya, jadi fungsinya kalau ini digunakan, kita buat triggernya dari komponen lain. Kalau yang nggak pakai ini, bisa di dalam komponen sendiri. Jadi kalau di action ya di action gitu. Button close kita wire click close model. Kita buka, kita tutup. Actionnya harusnya false. Kita buka, kita tutup. Kemudian kita buat formnya, input. Kemudian di sini ini kita copy. Yang pertama tadi ada name, kemudian phone, name dulu, terus phone, terus email sama address. Nomor kontak, nomor telepon, email address, dan alamat. Ya, seperti ini. Sekarang button submit. Button kelas BTN primary, Xtabler check, size-nya 5, kemudian span, simpan kontak.
ubah ini teks aja, kalau yang ini email. Oke, sekarang kita tambahkan wire model. Wire model, karena ini kita akan menggunakan live wire form tadi, di depannya kita pakai form dulu. Kemudian ada name, ada phone, kemudian ada email, kemudian ada address, kemudian oh ya ini form. Form kita ubah, sorry, di sini di modal box aja. Form wire submit, simpan. Form ini berubah jadi form. Sekarang yang di sini kita tambahkan formnya, live wire form tadi. Kontak form ini. Kemudian ada public function simpan. Kalau kita dalam form, kita akan periksa dulu apakah formnya berhasil dipakai. Ini kita simpan kontak. Oh ya, ini berhasil. Tapi yang kurang user ID-nya berapa ya? User ID-nya itu kan pakai user ID yang login. Berarti waktu actionnya kita jalankan, atau waktu simpan aja nih, this form user ID sama dengan out ID. Ini kita coba lagi. Nah, user ID-nya 3 udah dipakai semua, sudah terisi semua. Sekarang tinggal kita jalankan this form store. Ini untuk menyimpan ke database kita buat tadi dari kontak form. Sini ada store. Dia akan validasi semua dulu, kemudian dibuatkan, diinput ke dalam kontak create. Sekarang kita coba, kita isi, kemudian kita save. Sudah terhapus semua. Kalau kita refresh, ini masih ada 10, kita refresh. Nah, sekarang jadi ada 11. Oke, sekarang kita buat yang editnya dulu. Ini kan karena dari komponen home dulu, kemudian komponen action, kontak action. Berarti kita menggunakan dispatch di sini. Jadi di home, kemudian di button ini kita tambahkan wire click. Functionnya dia dispatch ke edit kontak. Kemudian parameter yang di bawah itu ada kontak ID-nya, nah jadi seperti ini. Dispatch edit kontak, kemudian variabel kontak, ini kontak ID. Berarti di action kita bikin kayak gini buat kontak, tapi diubah sedikit. Edit kontak. Di sini dia tadi bawa ID kontaknya.
kontak, kemudian di form kita gunakan set kontak ya, set kontak, kemudian kontak. Oke. Sekarang kalau kita klik edit, nah sudah otomatis terisi pakai data yang ini, yang sesuai barisnya. Ini Jamalia, kita klik Jamalia juga. Kalau kita ubah Jamalia SPD nya kita hapus, kita simpan kontak, kita refresh, SPD nya udah hilang. Coba ini SPD. Oh baru nambah tadi, sorry. Di sini disimpan, kita belum ubah. Jika di form itu ada kontak, set Nah, jika ada kontak di dalam form atau sudah set kontak gitu, dia akan jalankan update. Tapi kalau nggak ada formnya, kita simpan, dia jalankan buat gitu. Kemudian di sini kita kirimkan dispatch juga kembali ke home untuk mereload halamannya, mereload datanya. Jadi kita dispatch reload, kemudian di dalam home kita tangkap untuk perubahan datanya seperti ini. Listeners, kemudian reload, refresh. Sekarang kita coba Dinda Sarjana Farmasi, Rahayunya saya hapus, kita simpan. Nah, Rahayunya sudah terhapus. Sekarang kita buat untuk close model ya. List panggil close model. Ini. Kalau kita habis menggunakan kriterianya, misalkan saya hapus, kita simpan kontak, di sini langsung terubah juga. Kemudian untuk hapusnya kita sama bikin dispatch juga, cuman ini agak berbeda. Kita nggak menampilkan modalnya, tapi langsung aja. Jadi di sini edit kontak kita ubah jadi hapus kontak. Jadi actionnya di sini kontak delete, kemudian kita dispatch reload juga. Jadi setelah dihapus langsung di reload lagi. Sekarang kita coba, di home nya belum kita tambahkan. Where click-nya ini kita copy, kemudian kita ubah jadi hapus kontak. Refresh, Dinda as form kita hapus. Nah, udah berhasil. Yang SOPD kita hapus juga, Violet Wulandari juga kita hapus. Nah, sekarang kita mulai ke pencarian. Tadi sudah kita buat where model
search ya di halaman home seperti ini, di home, kemudian input ini search. Nah di sini kita tambahkan live, jadi where model live supaya perubahannya langsung real time gitu. Nah kita tambahkan query di sini. Oke, query when this search function contact where name like di search. Nah seperti ini. Sekarang kalau kita cari violet, nah sekarang sudah ada, sudah terfilter. Oke, seperti itu aja aplikasi kontaknya. Jadi teman-teman bisa nambahin kontak. Oh ini ada yang kurang nih. Oh ini masih nampilin semua kontak. Kalau misalkan saya mau menampilkan kontak milik saya aja, berarti where user ID sama dengan out ID. Nah ini kontak yang saya punya. Misalkan kita adik saya, misalkan nomor teleponnya begini, email addressnya, alamatnya di sini, simpan. Nah ini adik saya. Kalau mau kita ubah nomor teleponnya, tinggal kita klik edit. Oke. Ini mohon maaf tampilannya kurang bagus karena saya rasa terlalu panjang videonya. Kalau untuk tampilan juga teman-teman bisa improve sendiri atau cari-cari sendiri tampilan yang dirasa bagus. Oke, sampai sini aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa kalau misalkan video ini membantu atau bisa menambah pengetahuan, bisa di share juga ke teman-temannya yang lain. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.